Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Khilafah News yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Senin 27 Desember 2021 bersama saya Ahmad Rizal. Insya Allah pada beberapa menit ke depan Anda akan kami ajak untuk mengulas topik yang menarik dan juga dibahas dari sudut pandang Islam, dan tentu kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang berkompeten. Baiklah pemirsa, inilah program Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, polisi di negara bagian Uttarakhand di India Utara telah meluncurkan penyelidikan setelah para pemimpin Hindu menyerukan kekerasan terhadap Muslim. Video dari pertemuan para pemimpin agama Hindu yang menunjukkan pidato provokatif menjadi viral awal pekan ini dan memicu kemarahan. Acara tersebut berlangsung di kota suci Haridwar antara 17 dan 19 Desember lalu. NDTV melaporkan salah satu penyelenggara acara Haridwar, yaitu Prabowo dan Giri, sering berfoto dengan para pemimpin partai Bharatiya Janata atau BJP. Dalam satu foto, Ketua Menteri Uttarakhand Pushkar Dhami, seorang politisi BJP, terlihat menyentuh kakinya. Pada acara tersebut, Giri terlihat meminta tentara India, politisi dan Hindu untuk melakukan apa yang dilakukan di Myanmar, mengacu pada kekerasan mematikan terhadap Muslim Rohingya yang menyebabkan eksodus mereka. Dia mengatakan kepada NDTV bahwa dia tidak takut pada polisi dan mendukung pernyataannya. Sementara itu, pembicara lain, Yati Narsinghanan Saraswati, telah membuat beberapa pernyataan anti-Muslim di masa lalu. Bagaimana bentuk-bentuk kebijakan anti-Islam yang dilakukan pemerintah India kepada kaum Muslimin? Kemudian apa yang membuat pemimpin Hindi di India berani melontarkan ujaran kebencian kepada kaum Muslimin? Lalu bagaimana cara mengakhiri Islamofobia di India dan di seluruh dunia? Baiklah pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pengamat hubungan internasional, Bung Budi Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi Mulyana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizal. Bagaimana kabarnya, Bung Budi? Alhamdulillah, sehat insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja, Bung. Jadi bagaimana, Bung, tanggapan Anda terkait dengan viralnya video dari pertemuan para pemimpin agama Hindu yang menunjukkan pidato anti-Islam menjadi viral awal pekan ini dan memicu kemarahan? Apa yang membuat pemimpin Hindu di India ini berani melontarkan ujaran kebencian kepada kaum muslimin, Bung? Ya, tentu ini bukan sekedar peristiwa yang terjadi secara instan ya. Jadi kalau kita lihat memang konflik antara Hindu dan Islam di anak benua Asia ini, di India ya, ini memang sudah lama ya, setidaknya sejak penjajahan Inggris ya di kawasan tersebut gitu. Karena dulu memang Inggris ketika berusaha mengambil alih wilayah India dari Kesultanan Islam Mughal ya pada saat itu, Inggris itu dia menggunakan strategi penguatan komunitas Hindu yang sebenarnya mereka dalam keadaan damai, aman di bawah kekuasaan Islam gitu. Artinya Inggris menggunakan sentimen keagamaan untuk kemudian dimanfaatkan menggerogoti kekuasaan Islam di India, dan akhirnya ya Inggris berhasil menjajah India ya. Sampai kurang lebih 200 tahun Inggris menjajah di sana, dan selama masa penjajahan itu kan perlawanan dari umat Islam di India itu sangat kuat. Cuman tadi Inggris merangkul komunitas Hindu itu dan memberikan mereka kekuasaan untuk kemudian mensupport penjajahan Inggris di India gitu. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal ya konflik yang menurut saya terus-menerus terjadi di anak benua Asia ini gitu. Sampai ketika akhirnya Inggris hengkang dari India tahun 1947 ya, Inggris pun membagi wilayah India ini kan menjadi dua wilayah berdasarkan etnis keagamaan gitu.
India yang kemudian mayoritas Hindu, ya yang Hindu itu diminta di India, kemudian yang Muslim itu kemudian muncul negara Pakistan ya, dulu masih bergabung Pakistan Barat, Pakistan Timur, kemudian Pakistan Timur menjadi Bangladesh seperti itu. Jadi dari sini kita melihat bahwa memang akar konflik antara kaum Hindu di India terhadap Islam itu tidak mendapatkan solusi penyelesaian gitu. Alih-alih diselesaikan, tapi justru itu dilakukan pembiaran sehingga pasca kemerdekaan pun pasang surut konflik antara Islam dan Hindu di India ini terus terjadi ya. Misalkan dalam perebutan wilayah Kashmir ya antara India dengan Pakistan. Ya bagaimana mungkin misalkan Inggris itu menjadikan Kashmir yang mayoritas Muslim itu dimasukkan ke India gitu ya. Sehingga ya pasti itu menjadi arena konflik gitu. Muslim tapi berada di bawah kekuasaan India, mereka lebih semestinya gitu kalau pembagian itu benar pada masa kolonial Inggris itu dia masuknya ke Pakistan gitu. Kalau saya melihatnya ini memang strategi Inggris untuk terus menciptakan konflik pasca penjajahannya itu berakhir di kawasan tersebut gitu. Dan akhirnya tadi muncul berbagai konflik ya, karena di India pun walaupun dia mayoritas Hindu masih ada Muslim yang masih tinggal di sana gitu, dan mereka mendapatkan diskriminasi, kriminalisasi gitu, terjadi penghancuran masjid ya dengan alasan dulunya itu adalah tempat suci bagi orang Hindu gitu, bahkan konflik-konflik yang sifatnya mungkin keseharian ya. Karena memang ada prinsip-prinsip yang berbeda antara Islam dengan Hindu. Misalkan konsumsi daging ya. Orang Hindu kan menghormati sapi, tapi bagi orang Islam sapi itu kan halal dimakan dagingnya. Makanya ketika terjadi misalkan ritual Idul Adha, Idul Kurban ini kan akhirnya menjadi rutinitas konflik tahunan yang terjadi di sana. Nah, terkait dengan kasus tadi, memang pasca naiknya ya partai Hindu yang menurut saya sangat keras, yaitu Partai Bharatiya Janata ini, seolah-olah ekstremis Hindu ini mendapatkan kesempatan untuk melakukan kriminalisasi terhadap umat Islam di India. Makanya tadi muncullah seolah-olah menjadi sebuah pembenaran ketika mereka berkuasa itu melakukan penindasan terhadap Muslim yang minoritas di India, bahkan memberikan semacam pembenaran itu mencontoh apa yang dilakukan oleh Buddha terhadap Muslim Rohingya ya di Myanmar gitu. Artinya itu dijadikan alasan keagamaan untuk memicu konflik-konflik yang memang secara menaun terjadi di sana. Itu Bung Rizal. Baik, Bung. India ini kan terus ya disorot oleh dunia, termasuk juga Perdana Menterinya yaitu Narendra Modi. Sementara itu umat Islam di India juga merupakan umat Islam atau umat Muslim minoritas yang kemudian kalah dengan umat Hindu. Dan juga isu Islamofobia ini sangat menguat di India. Lalu kemudian bagaimana bentuk-bentuk kebijakan anti-Islam yang dilakukan pemerintah India kepada kaum Muslimin, Bung? Ya, memang tadi saya sebut ini konflik yang cukup lama, sehingga tidak hanya sekedar berupa kebijakan dari pemerintah, tapi juga dalam beberapa hal itu mengakar di masyarakat gitu ya. Bahkan misalkan dalam konteks penanganan hukum, seringkali juga muncul diskriminasi terhadap Muslim di India sana gitu. Yang paling mencuat adalah ketika pemerintahan Narendra Modi ini adalah ketika dia secara terang-terangan mengesahkan undang-undang kewarganegaraan ya, yang amandemen ya, yang baru gitu. Yang di situ secara clear menyebut ya terkait dengan bagaimana kehadiran imigran atau pengungsi yang berasal dari negara-negara tetangga gitu ya. Disebut Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan ya, yang seringkali mereka menjadi imigran di India gitu, baik karena alasan ekonomi ataupun alasan keamanan semacam itu. Di dalam undang-undang kewarganegaraan itu
walaupun diberikan ruang ya terjadi penerimaan terhadap pengungsi, tetapi dikecualikan gitu ya, dikecualikan terhadap para pengungsi yang beragama Islam. Gitu. Artinya kan ini jelas mention sikap diskriminatif gitu ya. Bagaimana boleh misalkan agama lain itu bisa diterima, Hindu, bahkan Buddha, bahkan Kristen gitu ya, tetapi yang Muslim malah nggak boleh gitu. Dan ini diduga kuat memang tadi ini kembali lagi ke akar konflik antara Islam dan Hindu di India gitu. Karena alasannya sih memang dikaitkan dengan ekstremisme, dengan terorisme gitu ya, yang memang pada saat itu seringkali berasal dari negara tetangga di India ya, Pakistan ataupun Afghanistan gitu. Karena ada beberapa case teror ya, pengeboman yang kemudian pelakunya itu diidentifikasi berasal dari sana. Makanya itu menjadi pembenaran kemudian India melakukan atau mengesahkan undang-undang semacam itu gitu. Termasuk juga kebijakan lain yang saya melihatnya diskriminatif ya di India terhadap umat Islam itu adalah bagaimana kemudian mereka melakukan deportasi ya terhadap para pengungsi Muslim dari Rohingya gitu. Karena ya kita tahu kan namanya pengungsi, mereka mencoba menyelamatkan diri ke negeri-negeri terdekat, dan India adalah salah satu negeri tujuan dari para pengungsi Rohingya. Tetapi pemerintah India dengan terang-terangan menolak kehadiran pengungsi Rohingya dengan alasan keagamaan. Kemudian juga di India ini kan ada dua negara bagian ya. Karena India negara federal yang mayoritas Muslim. Jadi walaupun dia negara secara as a whole itu adalah Hindu, tapi ada dua negara bagian yang masih mayoritas Muslim, yaitu di Jammu dan di Kashmir tadi ya, yang berbatasan dengan Pakistan gitu. Di 2 tahun lalu itu juga ada kebijakan yang dikritik karena sangat diskriminatif gitu. Karena di dua negara bagian ini akhirnya kemudian yang awalnya diberikan otonomi khusus secara konstitusional oleh konstitusi India, tapi pada masa pemerintahan Narendra Modi ini kemudian dicabut ya, dan bahkan layanan-layanan yang sifatnya utilitas publik di dua negara bagian yang mayoritas Muslim ini juga dihentikan, dan ini menjadi ya semacam kontroversi di India sana gitu. Jadi saya melihat memang India di bawah pemerintahan Narendra Modi ya dari partai Bharatiya Janata ini memang sangat diskriminatif terhadap umat Islam di India sana. Itu Bung Risa. Ya Bung, memang ada satu paradoks ya. Jadi pemerintah di sebagian negeri Muslim itu mengklaim membangun jembatan persahabatan dengan India. Tapi juga di saat yang sama pemerintah di negeri-negeri Muslim itu menolak untuk melindungi kaum muslimin di India yang teraniaya begitu. Nah ini bagaimana tanggapan Bung Budi Mulyana terkait problem ini, Bung? Ya ini kembali pangkalnya adalah karena umat Islam sekarang tersekat-sekat menjadi banyak negara ya, kurang lebih 50-an negara gitu, dengan basis nation state ya, negara bangsa. Dan kita tahu bahwa prinsip negara bangsa itu kan yang diutamakan adalah national interest ya, kepentingan nasional gitu. Artinya selama tidak menyentuh kepentingan nasionalnya ya tidak ada pentingnya juga dia mengurusi apa yang terjadi di negara lain gitu. Umat Islam di India yang teraniaya itu bukan urusan Indonesia, bukan urusan Pakistan, karena itu bukan national interest-nya kan begitu konsepnya gitu. Kalaupun ada gitu ya, mungkin hanya sampai level ukhuwah Islamiyah gitu ya, karena masih ada ikatan Islam, akhirnya kemudian ya ada keprihatinan gitu ya, ada seruan-seruan semacam itu. Tapi tentunya itu tidak akan menyelesaikan masalah karena tidak memberikan perlindungan secara praktis gitu ya terhadap umat-umat Islam yang ada di negeri-negeri yang umat Islam itu minoritas dan teraniaya gitu.
ya tidak hanya di India kan, apa yang terjadi saudara kita di Rohingya tadi disebut, kemudian juga yang sangat menaun ya, itu adalah bagaimana saudara kita di Palestina oleh Israel ya sama sekali tidak mendapatkan solusi yang solutif gitu ya, karena tadi masing-masing negeri Muslim mereka hanya mengurusi nationnya, hanya mengurusi kepentingan nasionalnya, tidak ada kekuatan yang bisa menyatukan mereka untuk peduli untuk ikut serta dalam pembelaan terhadap umat Islam di negeri-negeri lain gitu. Inilah yang memang realitas terjadi ya, karena memang rezim internasional sekarang dengan nation state menjadikan akhirnya umat Islam terpecah belah, tidak lagi diikat dengan satu ikatan akidah yang sama, tapi mereka dipecah oleh kepentingan nasionalnya masing-masing. Itu Bung Rizal. Baik, kalau kita melihat Bung ya, di wilayah-wilayah terpencil di mana di sana ada penduduk Muslim yang sekarang itu secara rutin menjadi target oleh kelompok fanatik yang membenci Islam, seperti misalkan tadi di Burma, di Republik Afrika Tengah, atau sekarang anti-Islam di India. Sampai-sampai kita itu selalu bertanya-tanya selanjutnya ini akan terjadi apa lagi, begitu. Nah, lalu bagaimana Bung cara mengakhiri Islamofobia di India ini dan juga di seluruh dunia? Ya, makanya tadi saya sebut bahwa disinilah bahwa umat Islam itu harus bersatu ya, harus kembali diikat dengan ikatan akidah Islamiyah yang akan menyatukan komunitas Islam dimanapun dia berada dalam satu ikatan yang sama, akidah Islam gitu. Maka dengan begitu akan ada solusi praktis ya bagi umat Islam yang mendapatkan diskriminasi, penganiayaan semacam itu dari sebuah kekuatan yang menyatu dari umat Islam gitu. Butuh sebuah perisai ya, yang melindungi umat Islam dimanapun dia berada. Dan tentu karena ini adalah sebuah penganiayaan atau kezoliman yang dilakukan oleh negara dengan sebuah kekuasaan yang mereka miliki, maka kekuatan Islam ini pun juga harus dalam kekuatan di level negara yang berbasiskan akidah Islam gitu. Ya, sebagai gambaran secara historis kita bisa merujuk apa yang kemudian dilakukan ya pada masa kekhilafan Turki Utsmani dan juga kekhilafan Islam sebelumnya gitu. Ketika umat Islam di Aceh yang mereka dihalang-halangi untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci oleh penjajah Belanda, mereka kan meminta tolong kepada Khalifah Abdul Hamid II ya, Sultan Turki Utsmani. Maka ada kemarahan, ada upaya politik ya dengan memanggil duta besarnya, bahkan mengancam kalau masih melakukan penghalangan itu dia akan melawan ya, membela dengan perlawanan kekuatan militer gitu. Itulah yang harusnya juga muncul di dunia Islam ya, sebuah kekuatan yang bisa melindungi umat-umat Islam dimanapun dia berada gitu. Dan sayangnya kan pasca runtuhnya kekhilafan Islam tahun 1924, kekuatan yang melindungi umat Islam ini tidak ada gitu. Karena tadi umat Islam sudah dunia Islam sudah tersekat-sekat dengan negara-negara bangsa yang mereka akhirnya hanya mengurusi urusan nationnya masing-masing. Tidak lagi peduli terhadap urusan umat Islam di luar bangsanya gitu. Dan ini tentu akan terus menjadikan umat Islam lemah dan menjadikan umat Islam itu di bawah cengkeraman kekuatan asing ya, Barat ataupun mungkin India yang memang negara yang cukup besar, yang mereka itu bisa melecehkan ketika umat Islam itu minoritas di sana gitu, karena tidak ada kekuatan yang bisa melawan mereka. Jadi disinilah penting bahwa umat Islam ini untuk bersatu dan membangun sebuah kekuatan negara yang memang didasarkan atas prinsip akidah Islam, dan dari situ negara ini akan melindungi umat Islam dimanapun dia berada, karena itu adalah kewajiban dia untuk melindungi umat Islam, dan juga tidak hanya itu ya, tapi juga menjadi rahmat bagi sekalian alam tentunya ya. Walau mungkin itu Bung Rizal.
Baik, terima kasih Bung Budi Mulyana atas waktu dan penjelasannya. Bung Budi Mulyana, pengamat hubungan internasional. Barakallahu fiik. Baik, Amin. demikianlah pemirsa Khilafah News yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, program kabar petang kita pada edisi kali ini. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaat dari program kita pada edisi kali ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan klik tombol loncengnya. Baiklah pemirsa, saya Ahmad Rizal bersama dengan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.